Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Kemarin kita sudah belajar tentang kekongruenan. Syaratnya dua buah bangun yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjangnya dan sudut-sudut yang bersesuaian sama besarnya. Berbeda dengan kesebangunan, dia sisi-sisinya tidak harus sama panjangnya. Baik. Nah, yang menjadi syarat dari kesebangunan di sini kita perlu dua buah bangun datar yang memiliki bentuk yang sama, bentuknya sama. Jadi yang menjadi dasar di sini adalah bentuknya sama, bentuknya yang sama disebut sebangun. Jadi tidak perlu ukurannya sama. Kalau kekongruenan kemarin ukurannya harus sama. Tetapi di sini digarisbawahi bahwa sisi-sisi yang bersesuaian harus sebanding. Jadi perbandingannya itu harus sama besarnya. Sedangkan sudut-sudut yang bersesuaian tetap harus sama besarnya. Nah, kemudian diperoleh syarat dua buah bangun yang sebangun, yaitu perbandingan panjang sisi-sisinya adalah senilai. Jadi, jika dicontohkan pada segi 4 A, B, C, D, dan E, F, G, H di bawah ini, bahwa sisi AB berarti itu yang bagian sini, itu harus dengan sisi EF, itu harus sebanding dengan perbandingan antara sisi BC dengan sisi FG dan seterusnya, keempat sisi tersebut. Kemudian dari sudut, nah sudut masih sama seperti kongruen, bahwa besar sudut-sudutnya ini harus sama besarnya. Jadi ini disesuaikan seperti kemarin posisinya titik hitam dengan titik hitam. Kemudian ini satu, ini dua, ini yang ada titik kosongnya. Besarnya harus sama. Jika bangun ABCD dan EFGH memenuhi kedua syarat tersebut, maka ABCD EFGH sebangun. Memenuhi dua syarat ini mereka sebangun. Kemudian syarat sebangun dinotasikan dengan tanda seperti ini. Kemudian jika bangun ABCD EFGH tidak memenuhi kedua syarat, berarti ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak sebangun. Dinotasikannya seperti ini, terus dicoret. Kemudian bagaimana cara mengidentifikasi? Kalau kemarin kita mengidentifikasi dua buah bangun yang kongruen, maka kita juga bisa dapat mengidentifikasi dua buah bangun ini sebangun atau tidak. Nah, di sini sudah Bu Balu sediakan persegi panjang, ada 3 persegi panjang yang warna kuning, biru, dan warna pink. Manakah pasangan persegi panjang tersebut yang sebangun? Nah, dari yang warna kuning, biru, dan warna pink ini, manakah yang sebangun? Terlebih dahulu, kita samakan dulu posisinya. Yang warna kuning dan warna biru sudah sama posisinya, sama-sama tidur. Tetapi yang warna pink, dia posisinya berdiri sendiri. Maka kita buat yang warna pink juga posisinya sama-sama tidur seperti warna kuning dan warna biru. Maka kita putar posisinya, berarti mengikuti I tidak lagi di kiri atas. Nah, kiri atasnya sekarang berubah menjadi C karena sudah diputar. Maka I menjadi ada di kiri bawah,
dan huruf lain mengikuti. Kemudian, nah di sini keterangannya ubah dulu posisi persegi panjang IJKL, yaitu yang warna pink, menjadi sama posisinya seperti persegi panjang ABCD dan EFGH, yang warna kuning dan warna biru. Kemudian kita cari perbandingannya, yang nomor 1 dan 2 terlebih dahulu. Berarti kalau di sini 12, maka DC juga 12, di sini 8. Kalau di sini 8, berarti di sini 8, di sini 6. Berarti kalau di sini 3, di sini juga 3, di sini 4. Maka kita bisa mencari salah satunya. Yang kita cari terlebih dahulu 1 dan 2. 1 dan 2 berarti sisi AD. Kita cari dulu yang pertama 1 I dan II. AD, sisi AD, berarti karena sisinya yang lebar AD, harus kita bandingkan dengan EH. EH. Berapa ADEH? 8 untuk AD dan EH 6. Perbandingannya ini bisa kita sederhanakan menjadi masing-masing dibagi 2, 4/3. Sama, kita bandingkan lagi, karena keempat sisinya ini harus sama. Berarti bisa salah duanya saja karena panjangnya sama. Selain itu kita yang sudah diketahui adalah AB dan EF. Kita cari di sampingnya AB, sisi AB per sisi EF. AB kita ambil 12 cm, EF-nya 8. Terus kita sederhanakan kembali, masing-masing dibagi 4, dapat 3/2. Nah, di sini kita peroleh ternyata perbandingan sisi yang pertama dengan perbandingan sisi yang pasangan sisi kedua ternyata berbeda. Maka antara persegi panjang satu dan persegi panjang kedua tidak sebangun. Nah, kita lakukan untuk persegi panjang yang kedua atau II dan III yang ketiga. Sama yang kita lakukan berarti kita fokus ke yang biru sama yang pink yang sudah kita putar. Berarti sisi EH per EH lebar sama lebar IJ yaitu 6/3. Kita sederhanakan, masing-masing dibagi 3, berarti kita peroleh 2/1. Nah, dan panjangnya yang sudah diketahui EF per JK, yaitu 8/4. Nah, 8/4 kita sederhanakan, masing-masing dibagi 4 dapat 2/1. Nah, bisa kita lihat di sini perbandingan dua pasang sisinya sama. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa persegi panjang yang kedua yaitu EFGH sebangun dengan persegi panjang IJKL. Seperti itu. Cara mengidentifikasinya harus sama perbandingannya. Tentunya dengan sudut-sudutnya juga pasti besarnya sama, karena tadi syarat yang kedua adalah sudutnya besarnya ini harus sama. Seperti kemarin cara mengidentifikasi sudut ya berarti sudut E sama dengan sudut J, sudut H sama dengan sudut I,
sudut F sama dengan sudut K, dan sudut G sama dengan sudut L. Nah, dua syarat ini harus terpenuhi. Nah, di sini diperoleh bahwa perbandingan antara 1 dan 2 itu berbeda perbandingannya, maka tidak sebangun. Kita sudah membuktikan tadi bahwa yang kedua dan yang ketiga yang sebangun. Kemudian bagaimana cara menentukan panjang sisi, besar sudut yang belum dan besar sudut dari dua buah bangun yang belum diketahui. Nah, di sini ada dua buah trapesium EFGH dan trapesium ABCD. Ternyata dua buah bangun tersebut diketahui sebangun, jadi tidak perlu kita buktikan lagi. Sudah ada kalimat sebangun, artinya dua buah bangun ini sebangun. Bagaimana cara menyatakannya? Seperti kemarin, ubah dulu posisi ABCD ini menjadi sama dengan posisi EFGH. Jadi kita putar. Nah, sehingga A-nya yang tadinya di kiri bawah menjadi di kiri atas, D di kanan atas, tadinya di kiri atas. Kemudian mengikuti. Nah, pertanyaannya tentukan nilai X, nilai Y, nilai Z. X ini adalah sudut G, kemudian Y-nya sudut D, H-nya sudut Z. Tinggal mengikuti. Kemudian panjang sisinya ini. Baik, setelah kita putar, berarti kita bisa langsung menentukan nilai X. Nah, karena besar sudutnya tadi sama, berarti X atau sudut G itu sama dengan sudut C. X di sini berarti kalau di sini 22,6, X di sini juga 22,6 derajat. Kemudian sudut Z. Sudut Z dan Y ini sama. Yang keduanya sama-sama belum diketahui. Ingat jumlah total sudut pada segi 4 jika ditambahkan adalah 360. Maka cara kita mencari sudut Z tinggal, ini adalah sudut siku-siku, 2 kali sudut siku-siku berarti 90 ditambah 90 ditambah yang sudah diketahui 22,6 ditambah terserah mau Z atau Y karena sama, Z itu ketemunya 360. Ini 180 ditambah 22,6 berarti 2, 10, nyimpen 1, 202,6 plus Z sama dengan 360 derajat. Kita pindahkan, maka sudut Z-nya 360 dikurangi 202,6. 360, 202,6. Ini koma 0. Dikurangi berarti 4, ini tinggal 9 kurangi 27. Ini berarti tinggal 5. Ini tinggal 1. Berarti besar sudut Z 157,4. Z ini sama dengan sudut Y. Berarti Y juga 157,4 derajat. Untuk sudut, sama cara mencarinya dengan kekongruenan. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mencari sisi-sisi yang belum diketahui. Yang kita gunakan pertama kali adalah bantuan dari sisi-sisi yang sudah diketahui di kedua sisinya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan 20? Karena temannya tidak ada. Jadi kita menggunakan EH dan AD karena yang sudah sama-sama diketahui. Nah, ini untuk mencari sisi-sisi yang ditanyakan.
Yang pertama adalah sisi EF. Nah, maka EF, pasangan dari EF apa? EF, pasangannya adalah AB. Berarti per AB sama dengan gunakan tadi sisi-sisi yang sudah diketahui keduanya. Yaitu kalau EF berasal dari trapesium pertama, maka yang EH dulu kita letakkan di atas per AD. Terus kita masukkan EF. EF belum ada berarti tetap EF per AB. AB-nya 16 sama dengan EH-nya 15, AD-nya 20. Setelah ini kalian kalikan silang, yaitu EF kali 20 berarti 20 EF sama dengan 15 kali 16, tulis saja 15 kali 16. Kemudian kita bagi dengan angka di depan EF. Di sini kita peroleh angka di depan EF adalah 20. Maka yang sebelah kanan juga kita bagi dengan 20. Sehingga kita peroleh EF, tinggal EF sama dengan masing-masing dibagi 5 dapat 3, dapat 4, dapat dibagi 4, dapat 4. Sehingga panjang EF 12 cm. Hal ini bagaimana mencari BC? Mencari BC berarti BC berasal dari trapesium kedua. Temannya BC adalah FG. Berarti BC per FG. Nah, karena BC berasal dari trapesium kedua, maka sesuai dengan yang kita gunakan tadi yang sudah diketahui dua sisinya, AD terlebih dahulu. Ini berasal dari trapesium kedua, berarti ini juga harus berasal dari trapesium kedua. Per EH. Nah, BC belum diketahui, FG 20 sama dengan AD-nya 20 dulu per 15. Seperti tadi dikalikan silang, 15 BC sama dengan 20 dikali 20. Seperti itu, kemudian dibagi dengan angka di depan BC-nya, yaitu 15, 15. Dicoret sehingga BC bagi 5, 4, bagi 5, 3. Tidak ada yang bisa dibagi lagi, 80 per 3. Nilai BC-nya. Nah, bagaimana mencari nilai HG? Dengan cara yang sama. Berarti HG berasal dari trapesium pertama per DC. Nah, kemudian perbandingan luasnya, luas trapesium A tambah B kali T bagi 2. Cari semuanya. Tingginya ini A sama B-nya. Nah, ini nanti ketemu, ini A, ini tingginya. Nah, kemudian silahkan kalian selidiki bagaimana perbandingannya harus sama dan sudutnya harus sama seperti tadi. Hanya menyelidiki maka cukup apakah perbandingannya sama atau tidak. Kalau sama berarti dia sebangun. Yang ini caranya sama, diketahui terlebih dahulu sisi-sisi yang sudah ada di kedua segi 4, segi 5 berikut. Nah, apakah sisi yang bagian sini? Ini ada, tapi di sini belum ada.
Yang apakah sebelah sini? Ini ada tapi ini belum ada. Sini sudah ada, ini belum ada. Yang sudah ada keduanya adalah sisi bagian atas. Kebetulan ini posisinya sudah sama. Baik, hanya itu yang bisa Bu Balu sampaikan untuk kesebangunan. Silahkan kalian pahami dengan baik. Jika belum paham, ulangi kembali video berikut.